Selamat malam kepada para peserta. Nama saya Stephen Polanco dari kelas S14 PX dengan dosen pembimbingnya Bapak Ade Surahman. Saya akan menjelaskan tentang materi PBO, yaitu materi yang misalkan adalah OOP Basic. Ini terdiri dari beberapa materi pelajaran. Yang pertama adalah materi package, materi OOP Basic, materi pewarisan, pengkapsulan, bentuk banyak, abstraksi, interface, overriding, overloading, static variable, static in method sama inner class. Java package. Java package adalah sekumpulan data agar kita mudah untuk mencari data tersebut. Contohnya adalah perpustakaan memiliki banyak jenis buku, seperti buku-buku bahasa Indonesia, buku matematika, buku dan semacamnya. Dalam sebuah tempat yang disebut sebuah package agar bisa pencarian buku tersebut. OOP Basic yaitu adalah pengkapsulan, pewarisan, bentuk banyak, dan abstraksi. OOP Basic adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi objek. Tujuan ciptakan OOP Basic adalah untuk mempermudah penggabungan pemrograman dengan cara mengikuti model yang telah ada di tugas sehari-hari. Pengkapsulan atau encapsulation adalah sebuah metode untuk menggabungkan data dengan fungsi. Dalam konsep ini, erat kaitannya dengan penyembunyian informasi atau informasi hiding. Kedua, pewarisan atau inheritance adalah suatu kelas bisa diturunkan menjadi kelas baru yang masih mewarisi sifat orang tuanya. Contohnya, suatu anak pasti mewarisi sifat orang tuanya, seperti orang tuanya sifatnya apa, ibu sifatnya apa, maka itu diwariskan ke anaknya. Berikutnya adalah bentuk banyak atau polymorphism, adalah yang berarti banyak bentuk. Maksudnya adalah yaitu kita dapat menimpa atau override suatu metode yang berasal dari parent class atau parent orang tuanya atau superclass, di mana objek tersebut diturunkan sehingga memiliki kelakuan yang berbeda. Berikutnya, abstraksi atau abstraction adalah sebuah proses mengabstraksikan atau menyembunyikan kerumitan dari suatu proses. Contohnya adalah kita sebagai programmer tidak perlu mengetahui bagaimana cara membuat button, panel, dan lainnya. Yang kita perlu ketahui adalah bagaimana cara menggunakan objek tombol yang sudah ada, baik data ataupun properti maupun metodenya. Berikutnya yaitu inner class, adalah sebuah kelas yang terdapat di dalam kelas. Seperti contohnya kita membeli sebuah handphone, itu kelas utamanya. Ada lagi kelas tambahannya seperti power bank-nya, charger, dan lainnya. Cara membuat inner class sama seperti membuat kelas biasa. Contohnya misalnya seperti lemari pakaian, yang di dalamnya banyak bagian-bagiannya. Ada lacinya, ada gantungannya, ada banyak lemarinya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya saya menjelaskan materi berikutnya tentang static variable dan static method. Static variable adalah variabel yang dideklarasikan dengan menggunakan keyword static. Kelas variabel dideklarasikan dalam kelas, tetapi di luar metode atau block statement. Static method adalah yang dapat dipakai tanpa harus menginisialisasi suatu kelas. Ciri metode ini adalah dengan menggunakan kata static di depan kata void. Metode ini dapat dipanggil dengan membuat objek tanpa instance kelas. Kesimpulannya adalah, jika suatu kelas terdapat static variable dan static method, maka apabila ada kelas lain yang ingin menggunakannya, dapat langsung memanggil variabel atau metode tersebut dengan format nama, kelas nama statik, variabel, atau metode. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat objek dari kelas tersebut.
berikutnya yaitu metode overloading. Adalah suatu cara untuk memberikan nama yang sama kepada dua metode yang berbeda. Meski dua metode tersebut berada dalam kelas yang sama, hal ini dapat dilakukan dengan cara membedakan tipe parameter, jumlah parameter, dan susunan parameter. Tujuan dibuat overloading adalah untuk memudahkan pengguna metode dengan fungsi yang hampir sama. Kesimpulannya, kita boleh mendeklarasikan nama metode atau sama dalam sebuah kelas, tetapi harus diperhatikan juga meskipun nama metode boleh sama, tetapi daftar parameter yang dilewatkan haruslah berbeda. Terima kasih. Untuk materi berikutnya, itu kita akan lihat sebuah materi interface in Java. Interface adalah sebuah kelas yang hanya mengandung deklarasi metode tanpa memiliki implementasi dan semua properti yang dimilikinya bersifat final. Interface mirip dengan kelas abstrak, tetapi interface tidak terikat dengan kelas hierarki. Untuk memahami lebih mudah interface kumpulan dari metode yang dibuat, tetapi belum ada operasi dalam tubuh metode tersebut. Interface itu bisa diturunkan atau dihapuskan kepada kelas yang ingin memakai metode yang ada di dalam masing-masing interface tersebut. Dengan keyword extend, interface yang didefinisikan dan juga sebuah kelas mengimplementasi interface yang sudah dibuat dengan keyword implement. Kesimpulannya ada dari materi ini, interface merupakan jembatan penghubung antara program yang satu dengan program yang lain, antara software dengan software yang lainnya. Terima kasih. Untuk materi berikutnya, saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu materi overloading. Overloading mempunyai fungsi, yaitu fungsi yang dibuat pada kelas anak, di mana sebenarnya sudah ditemukan dari kelas induknya, sehingga fungsi pada anaknya mengoverride atau menimpa fungsi dari induknya. Overriding digunakan oleh subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang bersih dari superclass. Tujuannya adalah supaya subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Kesimpulan dari materi ini ialah override method merupakan metode yang sama persis dengan metode yang sudah ada di kelas superclassnya. Biasanya perbedaannya adalah pada implementasi atau program body. Overriding tidak bisa dilakukan dalam kelas itu sendiri. Overriding tetap erat kaitannya dengan invariance atau pewarisan. Baik, para peserta terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, selamat malam, sekian.